Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah membimbing kami, mengantar kami di tempat ini dalam rangka menyembah, mengagungkan Tuhan. Secara manusia kami berduka karena peristiwa di mana Tuhan Yesus mati, tapi mati bukan untuk selamanya, tapi untuk menyelamatkan kami. Kami mensyukuri, kami mengingat atas kebaikan Tuhan buat kami. Berkati firman Allah yang akan kami baca dan kami dengar. Kuatkan kami, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema berat sekali, ya, berat sekali. Itulah tema kita. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati, menghayati tentang penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus, yang lebih tepat lagi tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya dasari firman Allah dari dua bagian. Yang pertama, bisa diganti. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-26 ayat 37 sampai 38 yang berbunyi demikian. Sudah itu disambung dengan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Matius 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini tentang peristiwa sebelum kematian. Yohanes 19 ayat 28 berkata, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk perjalanan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota itu. Tetapi ending daripada semuanya itu, saudara sekalian, di awal dikatakan aku mau mati rasanya, sedih. Tetapi di ending daripada di pembacaan ini, Yesus berkata sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Di dalam perjalanan untuk menuju ke Bukit Golgota, penyelamatan manusia itu sudah selesai. Ya, maka firman Allah berkata, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya dia meninggal, dia mati. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini pada umumnya orang berkabung. Pakaiannya di mana-mana mayoritas hitam.
Ya, karena berkabung kan begitu ya. Tetapi saudara sekalian, sebenarnya untuk kita tidak perlu berkabung. Bukan perkabungan untuk kita, tetapi untuk kita adalah suatu kesukaan, karena kita hari ini kita peringati, kita bukan menderita, tetapi ada yang menderita menggantikan saya dan saudara. Maka seharusnya bagi saya dan saudara, kita tidak perlu menderita, tidak perlu berkabung, ya. Tapi kita menghayati bagaimana perjuangan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus sampai kepada Bukit Golgota itu. Saya akan mulai penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus dimulai dari mana? Saudara sekalian, penderitaan Kristus dimulai waktu dia sebelum lahir sebenarnya. Setelah lahir, dia sudah mulai menderita. Ya. Waktu lahir dia menderita. Di dalam pertumbuhan dan perkembangannya dia menderita. Dan dewasa juga menderita. Dan puncaknya hari ini yang kita peringati, Yesus mati di kayu salib. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat perjalanan hidup Yesus, terkesan seolah-olah tidak ada senangnya, tidak ada bahagianya. Tatkala dia datang ke dalam dunia ini, susah, tantangan, penderitaan. Itu kalau kita memahami, mempelajari apa yang terjadi pada Yesus. Maka tema kita hari ini berat sekali saudara sekalian, perjuangan Yesus. Berat sekali kehidupan Yesus waktu di dalam dunia ini, berat sekali. Ditambah lagi saudara sekalian, sebelumnya mati di situ, Yesus dia ditinggal oleh teman-temannya, oleh para muridnya, karena katanya orang setia, orang yang baik, orang yang akan taat, berkorban untuk Yesus. Tetapi kenyataannya tatkala Yesus menuju Bukit Golgota itu, para murid mereka pergi. Para murid tidak ada ya yang mendampingi, menemani, tidak kelihatan di situ. Dah, jadi saudara sekalian, penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya sangat menderita. Dia ditinggalkan oleh temannya, dia ditinggalkan oleh pengikutnya, dia ditinggalkan oleh rekan-rekannya yang melayani, yang bersama-sama dengan dia. Ditinggalkan. Itu yang pertama, dia sendirian. Yang berikut saudara sekalian, Yesus dikhianati. Ya. Orang yang seharusnya dia diandalkan, orang yang dipercayai, tetapi dia meninggal, mengkhianati. Yudas menjual dia memperlakukan yang tidak bagus, mengkhianati. Ditinggalkan, dikhianati. Diperlakukan oleh musuh-musuhnya atau orang-orang yang tidak senang dengan dia, tidak bagus. Ya. Tidak bagus. Dia dihina, ditindak, diludahi, dijadikan sampah. Saudara sekalian, terkesan seolah dijadikan sampah. Orang yang tidak berguna, orang yang tidak berarti, tidak bermanfaat. Yesus menurut pandangan mereka, maka wajib dan wajar diperlakukan yang tidak bagus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, penderitaan Yesus terus menerus terjadi. Penderitaan Yesus sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan semacam itu, saudara sekalian, Yesus dia tidak mundur. Yesus tidak lari dari kenyataan ini. Yesus dia ada berkata bahwa kenapa kamu meninggalkan aku? Kenapa aku dibiarkan sendiri? Tidak. Dia hadapi, dia maju. Saudara sekalian, dia tidak kecewa, dia tidak berhenti di tengah-tengah tantangan semacam itu. Ya. Tidak berhenti, luar biasa. Kalau seandainya saya atau mungkin Bapak Ibu sekalian terjadi semacam ini, apakah kita masih setia?
kepada Tuhan, setia ikut Tuhan atau setia melayani Tuhan. Tatkala kita menghayati penyaliban Kristus, apakah saudara dan saya sanggup? Tatkala pertama kali saya menyaksikan film Yesus, saya sebenarnya tidak suka menangis. Tapi tatkala saya mau menyaksikan itu, saya tidak terasa kok apakah saya bisa, saya mampu menghadapi, menjalani seperti itu. Nah saudara sekalian, Yesus dia tidak mundur, Yesus tidak lari, Yesus tidak mengurungkan niatnya, Yesus dia tetap tidak berjalan walaupun maksud saya dia tetap berjalan meskipun dia sendirian. Tetap. Kadang-kala kita saudara sekalian ditinggalkan teman, rekan, wah kita merasa dan tak berdaya dan kita berhenti dalam perjalanan. Yesus tidak. Yesus tidak berhenti. Tidak. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini menyatakan kepada kita, saudara, mengapa Yesus menderita? Yesus mau gitu loh. Yesus ingin dan melaksanakan dan tidak mundur dari realita ini. Kenapa? Ya. Ini pertanyaan bagi saya dan saudara. Kenapa Yesus tidak mundur? Lebih baik ya tinggalkan saja, biarkan saja. Ya, dia mampu, dia sanggup menyelesaikan, melarikan diri ataupun tidak terjadi semacam itu. Tetapi dia tidak. Mengapa? Karena Yesus punya tujuan, saya katakan waktu lalu, untuk penyelamatan umat manusia. Yesus mengasihi umat manusia ini, Yesus mengasihi saya dan saudara, maka dia berkorban, dia menderita, dia sengsara, dia tidak mundur, dia tidak lari, tidak menghindar dari kesulitan itu. Karena dia mengasihi saya, mengasihi saudara, dia tidak mundur. Lebih pada itu saudara sekalian, Yesus bukan seorang upahan, dia bukan seorang pekerja, tetapi dia datang ke dalam dunia ini. Dia siap menderita dan sengsara diperlakukan tidak manusiawi itu. Oleh karena dia mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan dia bukan orang upahan, bukan orang bekerja. Dia punya tujuan. Kalau upahan, ya biarkan saja, ya tinggal biarkan aja, bukan saya nggak rugi. Tapi Yesus saudara sekalian, dia maju terus, dia maju terus, tidak berhenti, tidak menghindar, tidak lari, terus menerus maju. Kalau kita bekerja dan upahan akan ditinggalkan. Saya mempunyai konsep dan prinsip di tengah hidup saya melayani Tuhan, ikut Tuhan. Saya bukan ingin sesuatu yang saya dapatkan. Tujuan saya bukan untuk apa, harta, uang dan sebagainya. Tujuan untuk melayani Tuhan. Maka konsep saya semacam ini, saudara sekalian, saya tidak tergantung dengan orang. Saya tidak ditentukan oleh orang. Orang melayani tidak melayani, ikut Tuhan dan tidak ikut Tuhan, saya tetap setia kepada Tuhan dan mau setia kepada Tuhan. Orang tidak mengerjakan, saya kerjakan. Orang tidak layani, saya layani. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya ya sekarang kita koster kita nggak ada, ya saya setiap hari ke sini dan sebelum ibadah ya sejak itu kita melakukan sesuatu. Ya kemarin ya kami membersihkan ngepel gereja, ya tapi kami lakukan itu. Saya lakukan itu bukan karena saya pekerja gereja, bukan karena saya pendeta, tetapi saya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan saya bertanggung jawab untuk itu. Saya lakukan. Kalau saya seandainya dibayar karena saya dibayar, ya ngapain? Tapi bukan karena saya dibayar, karena itu merupakan suatu pelayanan yang harus saya kerjakan, harus saya buat dan lakukan. Saudara sekalian, ya. Kata Stella, biar saya aja yang ngepel. Senang juga dengarnya. Ya.
Ya, tapi gangguin sebenarnya. Ya, tapi enggak apa-apa. Saudara sekalian, nah jadi Yesus dia bukan orang upahan, bukan pekerja, maka dia maju terus. Dia bagaimanapun situasi dan keadaannya, bagaimana penderitaannya, perjuangannya, kesulitannya, dia tetap maju dan maju. Saudara sekalian, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah hidup ini? Kita mengikut Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, pengorbanan Yesus. Yang berikut saudara sekalian, apa itu sekalian? Berat sekali, ya. Berat sekali Tuhan itu memikul beban ini. Berat. Nah, walaupun berat saudara sekalian, dia tidak buang itu, ya, penderitaan itu. Dia tidak berhenti di tengah-tengah perjalanan ini. Berat sekali. Tapi dalam keadaan kita, saya pernah angkut barang, ya. Dulu bapak saya seorang ya di sawah dan saya bantu dia. Berat sekali. Saya disuruh dipikul apa itu pakai kepala, kalau bahasa kami ngambil barang itu tuh. Berat sekali. Karena berat sekali saya buang itu, ya. Karena nggak mampu, nggak sanggup memikulnya. Tapi Yesus saudara sekalian, dia tidak membuang itu. Dia tidak berhenti di situ, tetapi dia terus menerus, ya, berjalan, karena itulah tujuan Yesus. Dia ingin menggantikan saya, menggantikan saudara, supaya saudara dan saya tidak mengalami penderitaan kesengsaraan ini. Tujuan yang mulia. Saudara dan saya melayani karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin orang lain diselamatkan, tidak menderita sengsara sama kita. Oleh sebab itulah kita memberitakan Injil. Oleh sebab itulah kita melayani, kita mengabarkan kebaikan Tuhan, kita menceritakan tentang kasih Tuhan. Walaupun berat. Dia menggantikan saya dan saudara. Maka saya katakan di awal tadi, saudara dan saya senang, ya, tidak menderita, tidak ada perjuangan untuk menyelamatkan diri, karena Yesus sudah menggantikan saudara dan saya. Yesus sudah menggantikan kita. Nah, seharusnya saudara sekalian, saya dan saudara di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini, kita sedikit mengikuti jejak Tuhan. Kita terus menerus, kita tidak menderita, kita tidak sengsara, kita ada masalah memang, tetapi kita terus menerus ikut Tuhan, tidak seperti Yesus. Tidak sebanding Bapak Ibu sekalian, penderitaan kita dan penderitaan Yesus. Berat untuk menyelamatkan dan menolong orang. Luar biasa. Ada pribadi seperti Yesus, dia sudah tahu berat untuk untuk menyelamatkan dan menolong orang. Dia lakukan, dia kerjakan. Saudara dan saya, kadangkala kita hidup ini banyak tantangan dan pergumulan, kita menghindar. Nah, dengan demikian, saudara sekalian, kita perlu memahami di sini, penderitaan Yesus sangat berat. Pergumulan Yesus sangat berat, tidak sebanding dengan pergumulan dan beban kita. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Kadangkala kita merasa berat sekali. Saya sering kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu lagi, saya tidak sanggup lagi memikul beban ini. Tetapi Yesus tidak pernah kita melihat berkata, cuman dia berkata di awal itu, dia katakan di dalam isi itu, ya, berat, ya, sedih. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, seberapapun beratnya pergumulan saudara dan saya, tidak sebanding dengan pergumulan dan beban Yesus. Tidak sebanding. Kecil, ya, dibandingkan dengan Yesus. Kecil sekali. Lebih pada itu Yesus katakan, tatkala engkau berbeban berat, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya,
Kalau kita datang ada kepada Yesus, ada orang yang akan menolong kita. Yesus tidak ada yang berkata, aku mengambil alih penderitaanmu, kesengsaraanmu. Tidak ada itu. Tetapi kita, saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan ini, Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaanmu. Ada yang mau membantu kita. Yesus tidak ada yang mau membantu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, berat sekali pergumulan dan penderitaan Yesus, tidak sebanding dengan pergumulan dan beban yang saudara terima. Maka tidak ada alasan untuk kita sebenarnya untuk mundur, ya, tidak ada alasan. Nah, saudara sekalian, di dalam pergumulan itu kita belajar daripada Yesus, jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti. Jangan berhenti kita ikut Tuhan. Jangan berhenti kita melayani Tuhan. Jangan berhenti kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita memberi sesuatu untuk Tuhan. Jangan berhenti. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan buat untuk kita. Patokan kita, ya, pedoman kita bukan perasaan kita, bukan orang lain, tapi Yesus yang datang ke dalam dunia itu, yang siap menderita dan sengsara. Yesus menjadi patokan kita dan pedoman kita. Maka Bapak sekalian, di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini, kita harus berjuang terus. Kesulitan pasti ada, ya, pergumulan pasti ada, pasti itu. Ya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, kita maju terus, karena di balik itu ada sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup kita. Jangan berhenti berjuang. Yesus menggantikan saudara dan saya, maka kita tidak sengsara lagi. Saudara dan saya sudah digantikan segala tuntutan atau dibayar Tuhan semua tuntutan untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita. Kita memang memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberikan uang kita, dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus memberikan segala-galanya buat dia. Dia tidak, ya, lari dan tidak berhenti meskipun banyak harga yang harus dibayar. Dengan demikian kesimpulan kita, saudara sekalian, Kristus, dia melayani, dia mengerjakan pekerjaannya sampai selesai, sampai tuntas, sampai akhir. Meskipun dia bisa melarikan diri, dia bisa berhenti melakukan pekerjaannya, tetapi dia tidak berhenti dan dia lakukan sampai tuntas, sampai selesai, sampai akhir hidupnya, sampai selesai. Saudara sekalian, pelajaran bagi kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai selesai, sampai akhir hidup kita. Kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya hidup kita ini? Disitulah kita berhenti ikut Tuhan dan melayani Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus melayani sampai akhir, sampai tuntas. Kadangkala saudara sekalian kita menghadapi malah pergumulan, kita berhenti. Di tengah-tengah ramainya orang bersama-sama dengan kita, seringkali kita mendengar kata, suara, ya, cara orang dan sebagainya. Ya, kita berhenti. Kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus tidak, ya, tidak. Dan pelajaran bagi saya dan saudara, dan prinsip saya tidak akan tinggalkan, tidak akan tinggalkan. Ya. Yang berikut kesimpulan kita, saudara sekalian, kita akan melewati pergumulan kita, pasti. Kita akan menghadapi tantangan ke depan, kita akan menghadapi kesulitan ke depan, tetapi saudara sekalian, kita pasti akan melewati tantangan itu, melewati kesulitan itu. Kita akan berakhir dengan suatu kemenangan. Kita akan menyaksikan karya-karya Allah yang indah dalam hidup kita.
Oleh sebab itu, kesulitan bukan penghenti untuk kita setia kepada Tuhan. Tantangan, ketidakcocokan satu sama lain terhadap rekan-rekan sepelayanan bukan suatu penghenti untuk kita melayani. Yang berikut saudara sekalian, di dalam peristiwa kematian ini apa yang Tuhan wariskan? Yang Tuhan wariskan kepada saya, kepada saudara, yaitu kesetiaan. Yesus setia dari awal sampai akhir, setia. Ada tantangan, ada tidak tantangan, ada dia puja, ada tidak dia puja, ya. Dia mewariskan kesetiaan kepada saya dan saudara. Saya menghayati, merenungkan di dalam saat teduh saya dan persiapan-persiapan saya, Tuhan Yesus mewariskan kesetiaan kepada saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya untuk setia meskipun banyak tembok, banyak kesulitan, banyak rintangan, mampukan saya untuk setia. Dan saya mau setia sebagaimana Yesus setia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, itu warisan. Warisan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia setia. Dan lebih pada itu, warisan apa? Cara Yesus bekerja, cara Yesus melayani. Dia terus menerus, ya, terus menerus. Dia tidak berteriak, "Oi, kamu Petrus, kenapa menyangkal aku? Petrus, kenapa engkau tinggalkan aku? Dulu suaramu besar sekali, suaramu kencang sekali, tapi sekarang engkau tinggalkan aku." Tidak. Yesus tetap setia. Yesus tetap berjalan. Cara Yesus menghadapi tantangan dan kesulitan, ya, dia tidak menyalahkan orang. Ya, dia tidak menyalahkan Petrus. Kamu Petrus, para murid, dulu kamu dekat sama saya. Ya, sekarang di mana batang hidungmu? Gak ada. Tidak. Dia tidak. Nanti kita akan bahas di Paskah. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Saya mau akhiri. Yang pertama kali Yesus berkata, saya punya beban, saya punya pergumulan, saya malah kesulitan, saya sakit, saya sengsara, saya menderita. Tetapi di akhir masa hidupnya dikatakan sudah selesai. Semuanya sudah saya kerjakan, semuanya sudah saya siapkan, semuanya akan saya berikan kepadamu. Dan kita menjadi pewaris yang telah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Sudah selesai. Ya. Kita tinggal melakukan ikut setia saja. Tidak perlu ada suatu penderitaan seperti Yesus. Ya. Sudah selesai. Semua tuntutan, semua persyaratan untuk kita sampai kepada tujuan surgawi hidup kekal itu, Yesus sudah selesaikan semuanya. Sudah selesaikan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, kita setia. Setia melayani, setia mengikut Tuhan, setia berbuat sesuatu untuk Tuhan dan sesama, setia dan setia. Itulah sebagai ucapan syukur kita, karena kita tidak mampu membayar, kita tidak mau mengganti apa yang telah Tuhan buat. Kita hanya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup saya, Engkau terus menerus terulur tangan-Mu untuk menolong saya. Bersyukur. Terima kasih. Gunakan kesempatan hidup ini, karena hidup ini akan berakhir. Hidup ini tidak akan lama. Ya. Kemarin neneknya Ahok ulang tahun ke-90, luar biasa. 100 ya, 100 itu. Ya. Saudara sekalian. Nah, jadi kita sampai berapa? Ya. Saya tidak tahu. Ya. Tetapi saya ingin mengajak kita semua,
Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, mari kita setia. Setia sampai akhir, terus menerus bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Bapak sekalian, melayani ada tantangan. Teman-teman sepelayanan kadang-kadang ya tidak membangun. Saya katakan kepada teman dalam rangka persiapan sidang sinode, ini kadang-kadang kawan ini tidak membangun, tidak memberikan semangat. Ya. Tapi kita maju terus. Saya ajak kawan kita maju terus. Tak apa-apa. Terus sampai akhir. Karena Yesus sampai akhir. Yesus tidak berhenti di tengah jalan. Yesus tidak berhenti di dalam perjalanannya sampai akhir, sampai tujuan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kemarin bergumul berat, di tengah-tengah berat itu selesai semua tuntutan, selesai semua persyaratan, selesai semua untuk kita diselamatkan. Kita bersyukur, muliakan Tuhan, layani Tuhan, setia ikut Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan akan tolong kita, Tuhan menolong kita. Kalau Petrus dan teman-teman membiarkan Yesus, dan Yesus tidak membiarkan saya dan saudara. Firman Allah berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Itulah Yesus. Maka bersama-sama dengan Yesus lebih penting dari segala-galanya. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Bila Tuhan tolong kami dan bimbing kami, sehingga kami dapat setia kepada Tuhan, ikut Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Mungkin apa yang hamba jelaskan kurang dimengerti oleh umat Tuhan. Biarlah Tuhan memperjelas lagi, memberikan pengertian tentang makna pentingnya kematian Tuhan buat kami. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati semua umat Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup mereka. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kami, hanya Tuhan yang bisa menguatkan kami, hanya Tuhan yang bisa menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.